أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung billahi kepada Allah minasyaitoni dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru wa qala syaitanu, dan syaitan berkata saat nanti hari kiamat. Kapan setan berkatanya? Lamma qudiyal amru, saat diputuskan al-amru, perkara atau hukuman. Hukuman nanti pada hari kiamat ya, dihisab. Nah, nanti setan di situ berbicara. Apa kata setan? Innallaha, sesungguhnya Allah, wa'adakum, telah menjanjikan kepadamu, wa'dal haqqi, dengan janji yang benar. Apa kata Allah? Barang siapa yang melaksanakan perintah Allah, maka balasannya surga. Barang siapa yang meninggalkan perintah-perintah Allah, maka neraka, akan mendapatkan dosa. Itu janji Allah. Dibilangin tuh sama setan saat itu. Kalian semua tahu nggak apa yang Allah janjikan saat berada di dunia dulu? Perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, tuh benar semua tuh kata dia, ya kan? Setan nih. Nah, kalau misalnya kagak sholat, ya, memutuskan tali silaturahim, menipu, ya, membunuh, itu benar kata Allah. Kata setan tuh ya, itu semuanya janji Allah tuh benar, itu hak. Wa wa'adtukum, dan aku menjanjikan kepadamu. Nah, kata dia, saya janjiin juga. Fa akhlaftukum, lalu aku menyalahi kepadamu. Kalau bahasa tanya mak, gua tipu gitu kan, gua bohongin ya kan. Allah semuanya janjinya benar, perintahnya, larangannya benar semua itu. Nanti masuk surga, kalau ninggalin masuk neraka. Lalu saya pun sama ngejanji sama kamu semua nih, sama kalian semua. Ikuti kan gitu ya. Saat misalnya kalian malas mau sholat, nah saya datang di situ. Gak usah sholat, gitu kan? Sama, saya juga sama begitu. Tapi fa akhlaftukum, aku menyalahi kalian semua. Apa yang saya ajak saat berada di dunia itu semuanya salah. Tuh, kata dia ngaku tuh. Allah yang benar, saya ngajak semua itu salah. Selalu begitu. Wa makana liya alaikum min sultan, dan tidak ada bagiku atas kalian semua itu min sultan, dari kekuasaan. Jadi sama sekali saya itu tidak punya kekuasaan apa-apa, hanya ngajak aja. Kalau mau ya syukur ya. Makanya setan itu sangat benci kepada orang yang banyak beristighfar, yang banyak berzikir kepada Allah, membaca sholawat, beristighfar, mohon ampun, baca tasbih, baca takbir. Tuh saya sakit itu, ya. Kurus badan saya ya kan? Kurus saya.
Tapi kalau kalian semua ngikutin langkah-langkah aku, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, ya selalu berantem, memutuskan tali silaturahim, berbuat dolim, nah gua gemuk dah, enak kan? Apalagi kalian semua tuh kagak pernah baca Fatihah, kagak pernah baca sholawat, kagak pernah istighfar, ngedekok aja di rumah, ya kan? Wah, anteng deh gua, ya kan? Enak tuh banyak temennya. Lah ini bukan gak usah pakai digoda-godain ini ya kan? Romana gampang banget. Ma'alaikum min sultan, saya nggak punya kekuasaan apa-apa. Kalau mau ya silahkan, kalau enggak ya saya sakit ya. Jadi setan itu sakitnya ya, badannya kurus sakit kalau kita itu banyak membaca zikir kepada Allah, ingat kepada Allah tuh baru dia sakit itu ya. Iya, kalau kita mau udah stroke kali ya kan, kagak bisa ngapa-ngapain. Orang yang bangun tidur kagak baca doa tuh lah enak setan tuh, mesti ngelendotin ya. Tapi kalau kita saat bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, langsung terbakar ya. Panas ya kan, terbakar tubuhku. Tapi kalau orang yang jarang zikir kepada Allah, mau tidur nggak baca apa-apa ya, bangun tidur juga nggak baca apa-apa, lah gue senang gitu ya, enak ini mani ya. Kenapa? Karena ya dia mah jarang ada yang ngingetin kan gitu ya, jarang ngaji, apalagi yang kagak ngaji yang gak ada yang ngingetin, yang ngaji aja kadang-kadang masih lupa ya. Iya, yang ngaji aja lupa itu ya. Makanya kalau bisa mah kalau kita tidur ada temennya saling ngingetin ya. Ya, udah pulas saja. Longok itu kupingnya, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim gitu kan? Suruh baca lagi. Nah, bangun tidur juga sama ngingetin. Kenceng aja bacanya, biar tuh yang di samping kita juga ngikutin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi gitu. Illa anda autukum, kecuali atau melainkan aku mengajak kalian semua, menyeru kalian semua, fastajabatum li, lalu kalian semua itu mengikuti li aku. Itu mah kalau saya ajak kamu ngikutin aku, nah illa anda autukum fastajabatum li, nih bagi siapapun saya nggak punya kekuasaan, bahasa kitanya mas, saya emang nggak bisa maksa, bahasa kita gitu ya. Allah bisa memaksa ya, tapi kata setan saya emang nggak bisa maksa lah. Saat saya ajak kamu ngikut ya kan, udah, padahal mas saya mah kagak maksa-maksa, nggak punya ya, nggak punya kekuasaan apa-apa ya, nggak punya, karena saya ajak sendiri langsung ngikut, udah kan gitu. Ini menjelaskan bahwa setan nanti pada hari kiamat itu saat dikumpulkan di padang mahsyar ya, mau diputuskan al-amr, perkara-perkara hukuman. Ini si A, mungkin kalau sekarang itu Lauh Mahfuz itu tempat rekapitulasi. Kalau kita biasanya pemilu tuh kan ya, kan partai ini dapat segini, partai ini dapat segini, kan ada rekap itu di pusat ya, dari Sulawesi, wah, dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, rekapnya ada di Jakarta semua tuh. Tempat ngitung suara masuk ke pusat, dari RT masuk ke kelurahan, lurah masuk camat, langsung dari provinsi masuk ke pusat, jumlahnya di situ. Nah, di Lauh Mahfuz juga sama, lebih canggihan lagi, seluruh manusia yang ada di bumi amalnya dicatat di situ. Dilihatin tuh ya kan? Markona, gitu kan? Dilihat di situ, umurnya sekian tahun, alamatnya di sini, kebaikannya dicatat di situ, dilihat, ada semua, kebuka semua, nggak bisa dihapus. Ya. Pernah berbuat sholat, pernah menyumbang masjid, pernah menyantuni anak-anak yatim, puasa sunnahnya sekian, itu catatannya semua. Ya, pernah bersolat di beberapa masjid ini, ada semua, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ada semua catatannya. Ya, tuh.
termasuk juga dosa-dosanya ada catatannya. Loh mahfud setiap manusia, bayangkan berapa miliar manusia itu dari Adam ya sampai nanti hari kiamat. Itu jangan dipikirin dengan teknologi kayak sekarang, layar besar jangan ya. Nah, itu sudah lebih otomatis canggihnya. Kalau diklik aja Markona alamat Kemang udah nongol itu. Kira-kira begitu ya. Nggak usah pakai dicari-cari, dan itu nggak ada operatornya ya. Langsung malaikat Allah saksinya di situ. Nah, disitulah begitu saat baca kejelekan dulu ninggalin sholat berapa tahun, umurnya ini 50 tahun, ninggalin sholatnya totalnya berapa, 2 tahun misalnya, atau 10 tahun, umurnya 50 tahun, ninggalin sholatnya 10 tahun, ya kan? Perasaan saya enggak deh, saya remaja, saya kayaknya hanya beberapa bulan aja, ya kan? Lah kok bisa diajak rupanya sama setan, kita ngadu dah, ya kan? Mau lu dulu menggoda kita ya lah, kata setan enggak. Innallaha wa'adakum wa'dal haq, dulu Allah tuh sebenarnya ya waktu ngasih hukuman, janji dengan surga, ancaman dengan neraka, benar itu, ya kan? Tapi saya yang salah ya. Saya juga sama ngajak kalian semua, tapi saya mah bohong-bohongan semua itu. Janjinya enggak ada yang benar. Tuh. Sebenarnya saya itu nggak bisa maksa. Maksudnya tidak punya sultan, tidak punya kekuasaan, nggak bisa maksa dan tidak bisa membuat apa-apa, hanya ngajak, kata setan. Lah kalian semuanya pada mau kan? Udah. Ya kalau kagak mau ya saya mah kagak maksa. Nih maksudnya wa makana li alaikum min sultan. Nggak bisa dia, nggak bisa maksa. Illa kecuali anda autukum, saat saya ngajak fastajabtum, kamu tetap ngikutin kan gitu ya. Saat dipanggil kebenaran, Allah yang manggil, hayya 'alas sholat, kongko aja nonton TV ya kan. Apalagi tanggung dan lihat bola ya, lihat bola, lihat sinetron, kagak datang itu ya. Itu panggilan Allah. Nah itu kalian semua nggak mau, tapi kalau giliran saya ya, oh sono ada ini, ada apa namanya, layar tancap ya kan, datang itu, ngaji juga ditinggalin ya kan, sholat buru-buru, mau masuk ke stadion nonton bola ya kan, tanggung sholatnya itu ya kan, masuk aja, kagak sholat. Cuman sekali ini ya kan, sekali-kalinya kan gitu. Nah itu dia, itu ajakan setan. Nah gue ini gimana gak sholat, langsung setan bisikin tuh, udah cuma sekali aja ya kan, cuma tiap hari apa, oh iya ya, langsung itu kita sadar ya kan, iya cuma sekali ya, itu baru padahal setan yang bisikin ya. Cuma kalau kita ngerasa doang, rasanya kayaknya cuma sekali, itu padahal baru banget dibilangin sama setan tuh ya, diajak udah cuma sekali tuh, cuman nggak kelihatan aja setannya ya. Jadi padahal itu bisikan-bisikan setan. Apapun yang mengganggu ibadah kita, yang mengganggu amal baik kita, perasaan kita langsung tertarik, itu berarti setan lagi ngebisikin kita ya. Cuman kita nggak berasa, mau sedekah ya kan, ada si duit, langsung dalam hatinya itu ada perasaan sayang amat ya kan, iya enak kan beli HP baru kali ini kan gitu, langsung berubah. Nah itu sebenarnya setan yang bisikin ya, cuman kita gak sadar. Nah itu nanti ketemu di situ tuh setan ya. Tuh waktu kalian semua mau sedekah, mau nyumbang masjid kan kagak jadi tuh ya. Lah saya ngajak itu, lalu mau ya. Jangan. Apa kata setan? Saling berantem di situ, dasar gara-gara kamu nih, gara-gara kamu. Apakah setan? Kata setan, fala talumuni, maka janganlah kamu mencela aku. Lah jangan marah-marah sama saya ya kan, saya cuma ngajak.
walumu anfusakum, dan celalah diri kalian sendiri. Jadi pada dasarnya kita setan maka gak mau ngaku lah. Jangan marah sama saya ya kan. Salahin diri sendiri, ngapain mau? Tuh. Jadi setan juga nanti membalikan fakta semua tuh kepada kita. Ini Al-Quran luar biasa, ini nih sudah dijelasin dalam Al-Quran ya. Ya, orang-orang yang belum sholat, orang-orang yang belum bertobat, orang-orang yang belum sadar, baca nih ayat ini nih ya. Besok nanti ketemu setan, setan saling menyalahkan kita, jangan salahin setan, setan mah nggak mau disalahin, salahin sendiri mestinya mau baca ini ya. Baca yang belum bisa, yang belum taubat, yang belum hijrah, baca ayat ini nih ya. Nanti baru terasa. Ini kadang-kadang aneh ya. Udah dibilangin keluar speaker pengajian ya kan. Jelasin masalah sholat, tinggalin sholat, segala macam. Masih kagak sholat aja ya kan. Itu betah itu setan ya. Seneng banget itu dia itu ya. Bahasa kitanya mah alhamdulillah ya kan. Ibarat apa itu? Ibarat hati mau udah dekil ya, udah hitam, batu udah keras tuh. Udah keras batunya, karatan tuh. Udah susah ya. Itu dalam Al-Quran dijelaskan summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Udah susah, sumpel itu ya. Dengar pengajian mah, tapi sumpel ya. Udah. Kira-kira kenapa itu kalau ada orang begitu? Karena itu nggak sadar itu kenapa coba? Kira-kira? Awalnya itu terkunci khatamallahu ala qulubihim. Itu kuncinya itu, artinya mulai terkunci. Wa ala sam'ihim, baru tuh pendengarannya. Wala absarihim, baru penglihatannya buta. Kupingnya tuli, lah matanya buta. Sumbernya dari hati ya. Makanya diingetin nama Nabi ya. Ala fil jasadil mudghah. Ingatlah di dalam jasad setiap manusia itu ada segumpal darah. In soluhat, jika segumpal darah itu baik, soluha sairu amalihi, maka baiklah seluruh amal perbuatannya. Tapi kalau segumpal darah itu jahat, maka jahatlah atau seluruh amal perbuatannya. Ala wahyal qalb, ingatlah yaitu hati. Jadi semuanya sumbernya di hati itu ya. Hatinya sudah tertutup, baru telinganya itu mulai tersumpal ya. Baru matanya juga tidak melihat. Nah, itu bermula dari hati. Bagaimana cara menghilangkan hatinya? Maka sering kita berzikir kepada Allah ya. Jadi untuk mengingat kembali kepada Allah, sholat taubat ya. Taubat kepada Allah, sholat, baru sering kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah dengan bacaan-bacaan. Kalau kita kan gak percaya ya kan, begitu-begituan tuh ya. Nah, jadi sekali lagi nanti kita akan berdebat dengan setan ya tentang perilaku kita. Ma ana bimusrihikum, tidaklah aku ini dengan menolong kamu. Ya, kata setan, ma ana bimusrihikum, tidaklah aku ini menolong kamu, jadi tidak bisa menolong. Sebaliknya wa ma antum bimusrihi, dan tidaklah kalian semua juga bisa menolong aku. Jadi masing-masing, saya nggak bisa nolong, kalian semua nggak bisa nolong. Kok ada kalimat wa ma antum bimusrihi dan tidaklah kalian semua tidak bisa menolongku? Kenapa? Karena setan juga di neraka. Siapa yang bisa menolong setan? Ya tidak ada. Ya.
karena sama-sama di neraka itu. Kalian juga tidak bisa ditolong, saya apalagi ya, tidak bisa ada yang menolong. Bahkan kalian semua nggak bisa nolong aku. Kata manusia amit-amit mau nolong ya kan, mau udah ngejebak kan gitu kira-kira. Jadi tidak ada, masing-masing itu nanti dijelaskan, itu ada di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu adalah pedoman ya. Kalau kita sudah baca rapi sesuai tajwid, sedikit-sedikit kita pahami ya terjemahannya seperti begini ngaji kan gitu. Jadi tidak hanya dibaca, nah nanti kita sedikit-sedikit memahami maknanya, memahami terjemahannya, kan gitu ya. Iya, jangan ngikutin baca-baca doang. Pahala ya pasti ya. Membaca Al-Quran berpahala ya. Membaca Al-Quran akan menjadi syafaat ya. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena bacaan Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Jadi memberikan syafaat Al-Quran itu ya. Membaca Al-Quran menjadi syafaat pada hari kiamat. Semakin banyak syafaatnya. Gitu. Lalu apa? Ini kafartu, kata setan, sesungguhnya aku ini ingkar, aku ini kafir ya. Bima asyraktumuni ya, terhadap apa? Terhadap apa yang kamu mempersekutukan aku. Min qablu, dari dulu dari sebelumnya. Aku dia itu ya. Saya ini memang ingkar ya. Apapun yang kalian sekutukan kepadaku dari dulu memang saya ingkar, tapi kamu menyekutukan aku, menyekutukan setan. Lah emang kita bisa menyekutukan setan? Iya. Kalau kita lebih cinta ya kepada Nabi, ngakunya kan gitu ya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian semua cinta kepada Allah ya, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Yuhibbukumullah, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Jadi itu janji kalau kita ngaku cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Nah, cinta kepada Nabi itu banyak cara-caranya. Kalau orang yang cinta kan biasanya salah satu, ini yang kayaknya susah buat dikerjakan sama kita. Apa yang disenangi, apa yang diingini orang yang kita cintai itu pasti kita kabulkan. Nah, itu buktinya gitu ya. Kita seneng nih ya, pacaran, punya perempuan seneng pengen beli handphone gitu ya, kita beli ini tuh, apa yang dia senang kita turutin, itu bukti namanya cinta, kan gitu ya. Kita ngaku sama cinta kepada Nabi. Nabi senangnya itu cinta banget, dia sholat malam, kan gitu ya. Ngikutin apa yang dicintai, apa orang yang kebiasaan orang yang kita cintai itu apa? Wah, dia biasanya sholat malam. Nah, berarti kita senang itu ikut sholat malam. Pacar kita senangnya nonton bola. Ya. Kita nemenin dia nonton bola. Kenapa? Karena pacarnya nonton bola. Kan gitu ya. Ngikutin kebiasaan orang yang kita cintai. Tuh. Ya. Kalau kita belum bisa memberikan ya sesuatu yang lebih dicintai ya, kita nggak bakalan bisa. Apa yang selama ini kita senangi diminta kan gitu ya, atau kita menyedekahkan apa yang sangat kita cintai, kita itu nggak bisa. Bersedekah, infak, apapun itu kan nggak semua yang kita senang. Kalau yang kita senang nggak bakalan, ya kan? Paling yang kita udah mulai bosen, ya kan? Kita yang udah mulai kurang senang, nah baru kita kasih orang, kan kebalik ya kan? Kalau Nabi mah apa yang dia cintai itu, apa yang dia senangi, nah itu
Kalau kita masih sebaliknya, kalau kita masih senang kagak kan gitu. Kalau udah bosen ya kan, kalau udah rusak baru kita kasih orang. Nah itu susah kita kalau mau mengikuti. Jadi apa yang kalian sekutukan yang selama ini orang menganggapnya itu biasa ya, orang sebelum kerja nih orang biasanya sholatnya rajin nih, maghrib, isya, subuh, lama-lama dia punya jabatan, punya pekerjaan, ya kan? Mulai itu, ya, subuhnya udah mulai di rumah, ya. Kenapa? Karena harus jalan ke kantor. Bahkan sholat subuhnya di jalan, masih bagus sholat, ya. Ada yang malah kagak sholat tuh. Itu artinya apa? Secara tidak langsung dia telah menuhankan jabatan. Itu namanya musyrik itu. Syirik. Allah nomor 2. Allah nomor 2. Yang nomor 1 itu jabatan kalau terlambat nanti absennya berkurang, dimarahin pimpinan, tunjangannya dipotong, itu ya. Udah sayang kan? Tunjangannya dipotong, kalau datangnya misalnya lambat 1 jam, dipotong sekian, lambat 2 jam, dipotong sekian tuh. Dia kagak mau tuh. Dia pertahankan itu. Jangan sampai dipotong. Makanya rela-relain sampai kagak sholat subuh. Itu artinya apa? Dia sudah menyekutukan setan. Artinya bersekutu dengan setan, menyekutukan Allah. Nggak terasa sih kita, biasa-biasa aja. Padahal hakikatnya kita lebih memilih jabatan dibandingkan perintah Allah. Begitu ya. Itu baru contoh kerjaan, itu belum yang lain ya. Belum yang lain. Rela kita ninggalin, biasanya nih sholat subuh berjamaah nih ya. Mau ada apa kayak pokoknya berjamaah. Saya pas sholat subuh ini final bola ya kan. Kan sayang itu ya kan. Kagak seru kalau tayangan ulang mah, ya kan? Waduh, udah rela-relain dah, biasanya jamaah enggak jamaah, ya kan? Artinya apa? Kita sudah bersekutu dengan setan. Itu bahasa simpel-simpel aja. Hakikatnya menurut kita biasa, tapi menurut setan kalian semua sudah ngikutin aku, sudah menyekutukan aku. Allah di nomor 2 kan gitu. Nah, itu sama. Cuman biar begitu, kalau masih sholat subuh bagus dah kan gitu ya. Kalah ya. Giliran itu kita kalah sama setan tuh. Tapi masih bagus sholat subuh ya. Kalau nggak sholat subuh kan udah sering saya sampaikan, orang yang ninggalin sholat subuh kan kupingnya dikencingin setan. Alhamdulillah nggak dilihatin ya kan. Kalau dilihatin mah habis pesing tuh ya. Dari tempat kencing setan itu baru sholat subuh sekali lah. Kalau 2 kali lah tiap pagi dikencingin ya kan. Tiap pagi dikencingin setan. Nah itu Allah masih sayang sama kita ya. Nggak dilihatin tuh ya. Nggak dilihatin, nunggu Allah kapan tobatnya, kapan sadarnya, kan gitu ya. Ditungguin kita ini, yang ditungguin ini kagak ngeh ya. Rupanya aman-aman aja. Nah, giliran sakit baru ingat ya kan. Sakit Allah kasih ujian, tidak bisa berjalan, dia hanya bisa duduk, bahkan dia hanya bisa tiduran aja, stroke itu kan ya. Udah kagak sholat tuh, begitu lagi anak-anak tiduran dengar speaker orang sholat Jumat ya kan. Allah hayya 'alas sholat, nangis dia tuh ya kan. Ya Allah ngalir air katanya, kata bini ngapa bang nangis ya kan. Pengen sholat Jumat, habis dari malam-malam sama bininya kan. Emang lagi sehat kemana aja ya. Giliran sakit aja nangis. Ingat pengen sholat di masjid tuh. Itu baru diingetin. Allah cara ngingetinnya begitu ya. Macam-macam, ada dengan sakit ya. Ada dengan ujian, ada dengan cobaan apa aja.
dalam rangka mengingatkan kita agar kita itu tidak sampai ya itu Allah kasih. Nah saat sembuh lupa lagi itu ya. Nah itulah manusia. Khuliqal insanu halu'a. Manusia itu diciptakan serba salah. Idza massahu syarru jazu'a. Jika diberikan jahat, jika diberikan penyakit, jika diberikan ujian, jazu'a dia keluh kesah. Giliran kagak punya aja, giliran kagak senang, giliran sumpah, giliran pusing aja ya, keluh kesah. Ya, keluh kesah. Dia makan susah amat, gitu kan ya? Ngomong sama temennya, gitu kan? Ngomong dulu, hidupnya susah, hidupnya kurang ini, apa jadi ngomong sama teman? RT tahu semua itu ya kan? Sebaliknya wa idza massahul khairu manu'a. Jika sudah diberikan kekayaan, jika diberikan kemudahan, jika diberikan karunia nikmat, maka dia cenderung manu'a, kikir, pelit. Kalau giliran sudah kaya, giliran sudah enak, sudah mapan, lupa tuh dia. Ya. Nah, itu sifat manusia begitu tuh, ya. Lupa kalau udah kaya. Lupa. Makanya kita kalau mau sedekah, kalau mau berbuat baik itu jangan nungguin kaya. Ya, enggak, ya. Detik ini, saat ini ada berapa, itulah yang kita kasih. Nah, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, mulai dari detik ini. Jangan nunggu besok. Jangan nunggu minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tar kalau udah kaya, tar kalau udah ada, tar kalau udah mampu. Udah, enggak bakalan jadi, ya. Enggak bakalan. Tapi kalau namanya kebaikan harus dimulai saat ini juga. Jadi harus langsung dikerjakan sesuai kemampuan. Ya kalau memang nggak mampu ya mau diapain? Paling tidak kalau dalam agama muka yang ajar aja itu merupakan sodako. Ya, jadi muka nggak cemberut gitu. Nah, itu udah kebaikan kepada orang. Udah kagak ngasih, udah kagak ngapa, mukanya dilipat kan gitu ya. Orang juga ngelihatnya ya kan? Ada ngapa ya? Oh begitu amat mukanya itu. Tapi kalau ajer ya, nggak ngasih apa-apa, tapi dia tuh mukanya ajer, senyum, ngomongnya baik, ya kan? Kita juga senang kan? Ada kelihatan mukanya tuh asem, mukanya jarang, tapi orangnya baik, ada ya. Ada begitu ya. Memang bentuk mukanya begitu ya kan? Jarang banget senyum ya kan? Orangnya enggak serius aja gitu. Kayaknya orang kalau baru kenal heran nggak tahu ini orang kapan senyumnya gitu ya. Kayak menjadi kayak malaikat Malik aja. Tapi orangnya baik ada ya. Ada orangnya baik, orangnya ajar, senyum, tapi hatinya jahat ya. Orang kalau bisa apa namanya memang di dalam hadis Nabi dianjurkan bitolkin apa tuh biwajin tolkin dengan wajah yang ceria. Itu memang harus dipelajari ya. Jangan kita nurutin kebiasaan. Emang muka saya begini ya kan? Emang saya mah susah senyum tuh. Ya dipelajari. Ada namanya senam muka ya. Bu, senam muka. Belajar senyum, nyengir, ngaca gitu ya. Gimana ini kalau muka saya begini kan gitu ya. Kita ngaca kan selama ini kan cuma pakai kerudung doang ya kan. Mencong apa kagak kan gitu ya. Nggak pernah kita belajar gimana senyum kan gitu. Nah, oh kayaknya udah tulus nih senyumnya nih kan, udah pas gitu. Kan kalau senyum nggak tulus kan begitu, senyumnya setengah gitu kan ya, setengah habis itu dilipat lagi kan gitu. Ada orang begitu jadi senyum tapi begitu sedikit udah mukanya tuh. Nah itu harus dipelajari. Innadz zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang yang zalim itu lahum bagi mereka itu adalah ada siksaan yang pedih. Jadi